Hello, terima kasih buat kalian yang telah mengklik video ini. Perkenalkan, nama saya Melin. Saya merupakan mahasiswa Hubungan Internasional dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mula Warman. Video ini merupakan video part 3 dari video sebelumnya mengenai permasalahan sampah yang ada di Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Di video kali ini kita akan melihat bagaimana peran pemerintah dalam mengatasi permasalahan sampah medis yang ada di Samarinda selama pandemi berlangsung. Dan kita akan melihat bagaimana resolusi yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi permasalahan sampah yang ada di Samarinda. Salah satu pemerintah yang berperan aktif mengatasi sampah medis selama pandemi berlangsung yaitu adalah Dinas Lingkungan Hidup. Dinas Lingkungan Hidup merupakan salah satu unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan suburusan persampahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan daerah. Dinas Lingkungan Hidup berfungsi sebagai perumus kebijakan mengenai bidang lingkungan hidup dan suburusan persampahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, meliputi penataan dan penataan lingkungan hidup, pengelolaan sampah, dan limbah sampah berbahaya dan beracun yang dikenal dengan sebutan B3, dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Terdapat 3 arah kebijakan yang terdapat dalam pelaksanaan Dinas Lingkungan Hidup untuk meningkatkan kualitas pengelolaan sampah dan limbah berbahaya dan beracun atau B3. Di antaranya yaitu mengoptimalisasikan pengelolaan sampah yang dimana berorientasi terhadap pengurangan timbulan serta pemanfaatan yang bisa dilakukan kepada sampah. Meningkatkan pelayanan dari pemerintah terhadap pengelolaan sampah dan limbah medis B3 untuk menekan angka pencemaran dan kerusakan lingkungan yang terjadi. Yang terakhir yaitu peningkatan pembinaan sarana dan prasarana serta teknologi yang digunakan dalam penanganan sampah dan limbah medis B3. Jika kita menganalisa isu mengenai permasalahan sampah yang ada di Kota Samarinda dengan metode perbandingan atau yang bisa kita sebut dengan comparative analysis, bisa kita lihat perbandingan yang cukup signifikan antara sebelum pandemi maupun saat pandemi berlangsung hingga sekarang. Dikarenakan pola hidup atau lifestyle masyarakat yang berubah secara drastis, menjadikan setiap sektor yang terjadi di sebuah negara juga terdampak oleh karena hal itu. Berdasarkan penjabaran data-data yang telah saya sebutkan di video-video sebelumnya mengenai limbah medis atau yang kita kenal dengan limbah B3, dapat dikatakan bahwa tidak terjadi penurunan sejak berlangsungnya pandemi. Jadi jika dibandingkan tingkat sampah medis maupun non-medis sebelum pandemi dan selama pandemi, bisa dinyatakan bahwa produksi sampah dan limbah medis meningkat tinggi selama berlangsungnya pandemi ini. Tentunya dari pernyataan sebelumnya, dampak dari limbah medis sendiri sangat berbahaya dan berpotensi untuk menyebarkan rantai penyakit karena bakteri dan kuman, yang mana ini tidak akan pernah usai hingga di kemudian hari. Jika kita melihat hingga sekarang, pemerintah telah berupaya dengan sebaik mungkin seperti mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menekan angka produksi limbah medis yang semakin menjadi. Namun, jika kita melihat realitanya yang terjadi, sangat disayangkan bahwa nyatanya produksi limbah medis ini masih meningkat setiap harinya. Dan sulit dipungkiri bahwa produksi sampah tersebut memang terjadi karena masyarakat hanya mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah sendiri. Namun kesadaran masyarakat untuk membuang sampah dengan benar dan baik masih sangat minim, di mana masyarakat hanya membuang sampah domestik seperti masker dengan begitu saja. Padahal akan lebih baik jika masyarakat mengetahui penanganannya dengan benar seperti mengunting masker, lalu membungkusnya ke dalam sampah plastik dan membuangnya ke tempat sampah. Setidaknya dengan begitu, masyarakat bisa berpartisipasi untuk menghentikan penyebaran penyakit melalui limbah berbahaya dan beracun ini. Tentunya hal ini hanya terjadi selama pandemi, karena masyarakat wajib mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan, sedangkan sebelum terjadinya pandemi, limbah medis masih berada di angka yang wajar-wajar saja, karena hanya berasal dari rumah sakit, puskesmas, dan fasilitas kesehatan. Jadi bisa dikatakan bahwa peningkatan produksi limbah medis ini merupakan hal krusial yang terjadi selama pandemi. Tetapi dikarenakan peningkatan produksi limbah medis ini juga memberikan dampak lain kepada global, walaupun ini hanya terjadi di Samarinda, seperti menaiknya suhu dan berakhir kepada global warming. Kualitas hidup manusia juga menjadi menurun karena penumpukan sampah yang tidak dikelola dengan baik dan cepat. Yups, I think that's all for the video today. I hope you guys enjoy and don't forget to stay safe. Bye-bye.